Kita semua berkumpul di sini untuk menjalankan persidangan atas tuduhan-tuduhan kepada Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa tertinggi saat ini. Lanjutkan, Kilangan Wolu. Kak, izinkan saya bicara. Waspada! Maaf kejutan. Yunda, aku tidak yakin ini akan berhasil, Yunda. Sudahlah, Brahma. Kita sudah tidak bisa mundur lagi. Sembah kami Kanjeng Ratu Kidul. Selamat datang di Keraton Segoro Kidul para penguasa. Kilangan Wolu. Baik, Kanjeng Ratu. Seperti para penguasa sudah ketahui, Prabu Giripati, Ratu Gendeng Permoni, Dewi Lanjar, dan Ratu Brangah. Kita semua berkumpul di sini untuk menjalankan persidangan atas tuduhan-tuduhan kepada Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa tertinggi saat ini. Lanjutkan, Kilangan Wolu. Kak, izinkan saya bicara. Kanjeng Ratu Kidul adalah sang penguasa tertinggi. Dan dengan mudah saja, Kanjeng Ratu bisa meloloskan diri dari persidangan ini. Ya, siapakah yang akan menentukan hasil persidangan? Para penguasa mohon tenang. Bela diri kalian sendiri, para penguasa. Tetapi kalian harus ingat, kesaksian yang kalian berikan disaksikan oleh Kang Murbeng Jaka. Kilangan Wolu. Baik, Kanjeng Ratu. Mari kita lanjutkan. Para penguasa dipersilahkan untuk menjelaskan tuduhan-tuduhannya kepada Kanjeng Ratu Kidul, mengutarakan keresahannya, dan menjelaskan kepada kita semua yang ada di sini. Untuk yang pertama, dipersilahkan kepada Ratu Gendeng Permoni. Seperti yang Kanjeng Ratu Kidul ketahui, aku mempertanyakan apa maksud dan tujuan Kanjeng Ratu menghancurkan desa di dekat hutan wilayah Sentro Gondomai. Prabu Giripati, dipersilahkan. Terima kasih, Kilangan Wolu. Tapi tidak ada yang bisa aku sampaikan. Ratu Brangah, dipersilahkan. Iya, wilayah Sentro Gondomait sangat berdekatan dengan wilayah Selolumutan. Penyerangan yang baru saja dijelaskan oleh Ratu Gendeng Permoni itu sangat merugikan wilayahku. Aku akan menuntut penanggung-jawaban atas kejadian tersebut. Terima kasih. Dewi Lanjar, dipersilahkan. Ya, untuk menciptakan gelombang air yang begitu kuat di wilayah hutan, tentu aku sebagai penguasa Laut Baru tidak akan mampu. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh Kanjeng Ratu Kidul sendiri. Terima kasih. Baiklah. Sekarang saya persilahkan kepada Kanjeng Ratu Kidul untuk melakukan pembelaan.
Terima kasih Ki Lengenwalu. Aku tidak akan melakukan pembelaan. Karena memang aku tidak bersalah. Aku hanya ingin mempertanyakan satu hal pada kalian. Apa kalian memiliki bukti yang kuat atas tuduhan palsu yang kalian berikan kepadaku? Aku tunggu jawaban kalian. Terima kasih. Bagaimana? Kami memang tidak punya bukti, Kanjeng Ratu. Tapi kami bertigalah saksinya. Silakan Prabu Giripati. Berbicara soal saksi, aku akan bersaksi di persidangan ini. Bersumpah di hadapan Kang Murbengjaga bahwa Ratu Kidul tidak bersalah. Dengan penampilan seperti ini, aku baru nyaman. Turun ke dunia manusia, aku bisa bebas kemana aja. Kenapa ada kelubang besar di desa ini? Padahal aku jauh dari sini. Ini aneh sekali. Pasti ada yang mengirimnya. Tapi siapa? Nauwulan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Nauwulan mengirimnya. Aku tahu nama. Kamu pasti ada. Iya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Ratu Kidul datang dan menyelamatkan warga, menolong dan menghentikan bencana tersebut. Untuk apa membuat bencana lalu repot-repot menghentikannya? Benar begitu? Bagaimana mungkin? Apa Kanda Giripati benar-benar ada di waktu kejadian? Aku tidak memperhitungkan hal ini. Baik. Persidangan akan ditunda untuk sementara waktu. Aku minta para penguasa untuk meninggalkan ruangan. Tunggu dulu. Ini benar-benar tidak adil. Kanjeng Ratu bisa saja menghentikan persidangan ini sesuai dengan kehendak. Aku di sini untuk menjalankan kewajibanku sebagai penguasa tertinggi. Memimpin persidangan ini, namun juga sebagai yang tertuduh. Aku hanya ingin mengingatkan kepada kalian. Kalianlah yang memutuskan. Baik. Dipersilahkan untuk beristirahat. Untuk saling berdiskusi. Setelah itu kita berkumpul lagi di sini untuk melanjutkan persidangan. Terima kasih. Sembah kami Kanjeng Ratu. Sembah kami, Kanjeng Ratu Kidul.